Di sisi lain, kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok tetap akan berlaku per 1 Januari 2020. Kementerian Keuangan akan menaikkan tarif cukai rokok di 25%. Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dikeluhkan petani dan pengepul tembakau di Bondo. Aku lupa umur berapa, tapi dari SMP kelas 2 aku udah mulai ngerokok aktif. Saya mulai merokok pas kelas 4 SD. Dari mulai SMA kelas 1 lah. Kalau aku ngerokok itu dari SMP, itu sekitar berapa ya, umur berapa ya itu? Umur 13 tahun apa? Berarti kalau sekarang tuh udah sekitar 7 tahun lah. Kelas 2 SMP. Saya merokok baru-baru ini mas, mulai ya awalnya coba-coba di stasiun, nggak nanya ya dia. What the fuck? Awalnya mulainya awal tahun 2020. Iya Apa? Ya awal sama akhir 1920 lah. baru dong. Iya baru. Kayaknya umur 20 ya? 20 atau 19? Baru. Kalau dibilang setuju, ya kalau dari kita pribadi ya kan setuju. Cuman kalau untuk kepentingan bersama, terus apalagi kan kalau rokok itu kan penyumbang pendapatan negara yang paling besar. Nah, kalau dari segi itunya sih setuju. Tapi kalau emang dari sisi pribadi ya nggak setuju, karena itu cukup memberatkan ya. Apalagi kalau misalnya naiknya parah gitu kan, sampai 100%, sampai sekian lah dari harga yang sekarang gitu loh. Kalau saya jujur saja setuju sekali. Karena rokok saat ini harganya di Indonesia itu sangat murah. Kenapa saya sangat setuju? Karena rokok murah itu siapa saja bisa mendapatkannya, tidak terkecuali anak kecil. Itu satu batang aja harganya sekarang ya, yang suka saya beli Signature 1.500, dan ya bisa dilihat sendirilah, banyak anak kecil khususnya anak SD masih bisa membeli rokok dengan sangat mudahnya ya, dan itu sangat ya tidak bagus lah. Sebenarnya sih tidak setuju sih. Tidak setuju. Iya. Alasan tidak setujunya kenapa? Alasan tidak setujunya soalnya saya kan termasuk perokok aktif berarti ya kan. Karena udah sebenarnya mulai kelas SMP, cuman aktifnya mulai ini kan mulai sering. Ya kalau naik kan jadinya gimana ya, kurang berhenti rokok juga jadinya. Setuju. Biarin rokok makin dikit. Tanggapan saya tentang cukai naik menurut saya membebani ya, karena kan saya juga sebagai anak kosan juga, dan memang saya juga merokok setiap hari gitu kan, setiap hari dan hampir setiap waktu gitu, dan menurut saya itu cukup terbebani lah, apalagi kan ya kita biaya seadanya lah. Harga jelas enggak lah, nanti kebutuhanku nambah, uang jajannya aku nambah. Ya karena biasanya kan aku ngerokok sehari bisa sebungkus, harganya 20.000 sekitaran segitu. Kalau harga rokok naik, otomatis kan pengeluaranku jadi nambah gitu. Sedangkan aku masih dengan rokok dengan aktif gitu. Mewakilkan semua perokok, menurut saya nggak setuju sih saya. Nggak setujunya kenapa itu? Karena semakin mahal, kan saya pengangguran ya, saya hanya kuliah, duit masih dari orang tua. Kalau rokok harganya nambah, pengeluaran saya nambah lah sebagai calon perokok rutin.
nanti pengeluaran makin banyak, duit makin menipis buat ditabung gitu Mas. Tetap sih, karena dulu udah sempat nyoba juga kan yang lain selain rokok konvensional, cuman emang nggak cocok, ada rasa yang beda gitu. Sebenarnya dulu sempat nyoba alternatif lain ya, kayak pakai vape atau pot gitu, cuman ya tetap aja kira-kira balik lagi ke rokok konvensional juga. Rokok konvensional menurutku nggak bisa ditinggalin sih. Aku nggak cocok soalnya kalau mau lari ke rokok elektrik atau ke yang ngelinting gitu, nggak bisa, nggak cocok rasanya. Jujur ya, gue sendiri kalau istilah rokok lain kan vape ya, itu gue nggak cocok sih, batuk serius anjing. Sebenarnya kalau dari sekarang ya, kalau sekarang ini sih masih pakai rokok biasa, karena kalau dari saya pribadi masih sanggup untuk beli, cuman emang lumayan berasa sih kenaikannya, harganya lumayan berasa. Tapi kalau untuk sekarang masih pakai rokok konvensional. Iya, untuk alternatif saya kebetulan akhirnya mengganti rokok konvensional saya dengan tembakau Mas, karena menurut saya tembakau itu murah Mas, jadi mungkin bisa di kira-kira ya 1 on sekitar 10.000 sampai 20.000-an Mas. Gitu. Enggak, saya nggak cari alternatif, saya tetap pilih rokok konvensional. Hidup tembakau Indonesia. Ada efeknya, anak-anak muda sebagian yang berani ketika tembakau, karena kan tembakau pada akhir beberapa tahun terakhir kan sudah mulai meredup karena dengan situasinya udah ada. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu, nampaknya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2019 belum memberikan dampak yang berpengaruh terhadap pengendalian konsumsi perokok. Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, nyatanya sebagian besar perokok masih memilih untuk mengonsumsi rokok konvensional. Lalu, langkah apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengadvokasi kebijakan ini agar konsumsi rokok di Indonesia dapat terkendali dengan baik? Langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengadvokasi kebijakan ini yaitu salah satunya yang pertama, untuk pembeli harus menunjukkan bahwa dirinya sudah legal untuk merokok atau mengkonsumsi rokok. Yang kedua, untuk penjual, mereka harus diberikan lisensi untuk dapat menjual rokok. Kemudian, semua sanksi pada pelanggaran peraturan ini akan dibebankan kepada penjual agar efeknya lebih terasa.